Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang teks cerita fantasi. Tentu kalian sering menonton film atau membaca cerita yang isi ceritanya tidak masuk akal, baik itu cerita horor ataupun cerita-cerita yang tokoh di dalamnya memiliki kesaktian. Supaya kalian bisa tahu apakah film atau cerita yang kalian tonton atau kalian baca masuk dalam kategori teks cerita fantasi, silakan simak baik-baik materi kali ini. Nah, apa sih itu teks cerita fantasi? Cerita fantasi adalah cerita hasil khayalan atau fantasi pengarang yang tidak terjadi di dunia nyata. Pada cerita fantasi, terdapat unsur hal yang mustahil dan tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata. Jadi ketika cerita atau film yang kalian nonton tidak terjadi di dunia nyata, kemungkinan besar bahwa cerita tersebut masuk dalam kategori cerita fantasi. Untuk lebih jelasnya, kita akan simak baik-baik apa sih ciri-ciri dari cerita fantasi tersebut. Yang pertama, ada keajaiban, misteri, dan keanehan. Cerita fantasi mengandung unsur-unsur yang tidak logis seperti keajaiban, misteri, dan keanehan. Bahkan terdapat unsur yang tidak ada di dunia nyata seperti mesin waktu, karakter bersayap, makhluk misterius, dan sebagainya. Selanjutnya, ciri yang kedua adalah ide cerita terbuka. Ide dalam cerita fantasi tidak memiliki batas kenyataan, sehingga penulis terbuka untuk mengembangkan dengan sesuka hati. Contoh, tema dalam cerita fantasi meliputi tema supernatural, mistis, horor, fiksi ilmiah, futuristik, dan sebagainya. Nah, ide cerita dalam cerita fantasi itu sangat luas. Penulis bebas menciptakan ruang atau tempat atau batas yang di luar dari kenyataan. Selanjutnya, ciri yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Ruang atau tempat dan waktu dalam cerita fantasi melebihi realita dan tidak terbatas. Penulis dapat menggunakan berbagai latar untuk membangun cerita fantasi. Misalnya dalam serial Harry Potter, menggunakan latar tempat dunia sihir di mana para karakter dapat menggunakan sihir atau kembali ke masa lalu. Salah satu ciri yang paling menonjol dalam cerita fantasi adalah tempatnya. Ketika di dalam cerita tersebut, tempat atau waktu yang diceritakan tidak ada di dalam kehidupan nyata, maka cerita tersebut bisa dikatakan cerita fantasi. Jadi pengarang bebas untuk membuat tempat atau waktu yang ada di dalam cerita tersebut, entah itu di luar angkasa, entah itu di dunia lain, ataupun hal-hal yang tidak pernah terjadi di kehidupan nyata. Selanjutnya, tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya waktu dan tempat, akan tetapi tokoh yang ada di dalam cerita itu unik. Artinya tidak terjadi juga dalam kehidupan nyata. Misalnya di film Superman, tokoh dalam cerita tersebut diceritakan bisa terbang. Nah, inilah yang dikatakan tokohnya unik. Karena di dunia nyata tidak ada manusia yang memiliki kemampuan untuk terbang. Begitupun dengan tokoh Spider-Man.
Seseorang yang mampu melompat atau memanjat gedung mengeluarkan jaring di tangannya, seolah-olah dia adalah seekor laba-laba. Nah, tokoh-tokoh seperti inilah yang dikatakan memiliki kesaktian atau tokoh unik, sehingga dia masuk dalam kategori cerita fantasi. Selanjutnya, bersifat fiktif. Cerita fantasi bersifat fiktif, yaitu bersifat bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi unsur fantasi. Nah, kata kunci dari cerita fantasi adalah bersifat fiktif, artinya bukan kenyataan. Akan tetapi, sumber cerita tidak mesti atau tidak selamanya berdasarkan dari khayalan saja. Akan tetapi, bisa terinspirasi dari kehidupan nyata. Kemudian di dalam cerita tersebut dikembangkan dan ditambahkan unsur-unsur imajinatif sehingga dia masuk dalam kategori teks cerita fantasi. Salah satu contohnya banyak diadaptasi dalam cerita atau film-film horor. Cerita dalam film horor biasanya dibuat berdasarkan ada peristiwa atau pengakuan yang dirasakan oleh orang sehingga dikembangkan menjadi sebuah cerita, ditambahkan unsur-unsur imajinasi sehingga terbentuklah teks cerita imajinasi. Oke, itulah tadi penjelasan tentang apa sih itu cerita fantasi. Nah, berdasarkan informasi dan materi yang tadi disampaikan, kalian otomatis bisa menyimpulkan bahwa apakah film atau cerita yang kalian baca itu masuk dalam kategori cerita fantasi. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.